Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran minggu ini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Video minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang modal verbs di minggu lalu. Nah, jangan lupa siapkan buku catatan dan fokus mengikuti materi sampai selesai ya. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini dan semoga setelah menonton video ini kalian bisa memahami materi dengan lebih baik. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang should, can, need to, maka yang pertama kita pelajari di minggu ini adalah tentang ought to. Ought to ini memiliki arti yang sama atau mirip dengan should, yaitu digunakan untuk memberikan saran, nasihat, atau menunjukkan kewajiban. Namun, ought to ini terdengar sedikit lebih formal dan tidak terlalu subjektif dibandingkan dengan should ya. Perhatikan untuk contoh pertama yaitu advice atau nasihat. Kita menggunakan ought to ketika ingin menyarankan seseorang melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Contohnya, you ought to drive carefully in bad weather. Artinya, kamu seharusnya mengemudi dengan hati-hati saat cuaca buruk. Nah, kalimat ini memberikan nasihat agar seseorang lebih berhati-hati demi keselamatan. Selanjutnya, ought to juga dapat digunakan untuk menunjukkan obligation atau kewajiban. Artinya, sesuatu yang memang sebaiknya dilakukan karena merupakan tindakan yang benar atau tanggung jawab kita. Contohnya, you ought to switch off the light when you leave the room. Artinya, kamu seharusnya mematikan lampu ketika meninggalkan ruangan. Kalimat ini menunjukkan kewajiban sederhana yang baik untuk dilakukan agar menghemat listrik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ought to ini digunakan untuk memberikan nasihat dan menunjukkan kewajiban atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Untuk pola kalimatnya adalah subject plus ought to plus verb 1. Nah, contohnya, you ought to study harder. She ought to help her parents. Kemudian kita masuk ke shall. Nah, biasanya shall ini juga digunakan untuk memberikan saran, menawarkan bantuan, atau mengajukan sesuatu dengan sopan. Contohnya, shall I carry your bag? Artinya, apakah saya perlu membawakan tasmu? Kalimat ini digunakan ketika seseorang menawarkan bantuan kepada orang lain dengan cara sopan dan ramah. Sekarang kita lanjut ke should. Should biasanya digunakan untuk memberikan nasihat atau menunjukkan sesuatu yang sebaiknya dilakukan. Contohnya, you should drive carefully in bad weather. Artinya, kamu sebaiknya mengemudi dengan hati-hati saat cuaca buruk. Nah, kalimat ini memberikan saran agar seseorang tetap aman saat berkendara. Nah, selanjutnya should juga digunakan untuk menunjukkan kewajiban atau tindakan yang baik untuk digunakan atau untuk dilakukan. Contohnya, you should switch off the light when you leave the room. Artinya, kamu sebaiknya mematikan lampu ketika meninggalkan ruangan. Nah, kalimat ini mengajarkan kebiasaan baik dan tanggung jawab sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa shall digunakan untuk menawarkan bantuan atau memberi saran dengan sopan, sedangkan should digunakan untuk memberi nasihat dan menunjukkan kewajiban. Untuk polanya adalah subject plus should plus verb 1. Nah, dan untuk shall polanya adalah shall plus subject plus verb 1. Contoh lain, should we study harder?
shall we start the lesson? Kemudian ada kata will. Will adalah modal verb yang digunakan untuk menyatakan kegiatan di masa depan seperti membuat janji, membuat prediksi, permintaan, dan keputusan spontan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, contoh will yang digunakan untuk request atau membuat permintaan. Nah, will you please shut the door? Artinya, maukah kamu menutup pintunya? Nah, kalimat ini digunakan untuk meminta bantuan atau meminta seseorang melakukan sesuatu dengan sopan. Yang kedua, will digunakan untuk prediction atau prediksi. Contohnya, I think it will rain on Friday. Artinya, saya pikir hari Jumat akan hujan. Kalimat ini menunjukkan perkiraan atau dugaan tentang sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Yang ketiga, will digunakan untuk promise atau janji. Contohnya, I will stop smoking. Artinya, saya akan berhenti merokok. Nah, kalimat ini menunjukkan janji atau tekad seseorang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, will juga digunakan untuk spontaneous atau decision atau keputusan spontan. Perhatikan contoh berikut ya. Can somebody drive me to the station? Nah, kemudian dijawab I will. Artinya, bisakah seseorang mengantar saya ke stasiun? Nah, I will di sini berarti saya akan. Nah, jawaban tersebut menunjukkan keputusan yang dibuat secara langsung saat itu juga. Yang terakhir, will dapat digunakan untuk menunjukkan habits atau kebiasaan. Contohnya adalah she's strong, she will sit for hours without talking. Artinya dia aneh, dia bisa duduk berjam-jam tanpa berbicara. Nah, kalimat ini menunjukkan kebiasaan seseorang yang sering terjadi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa si will ini bisa memiliki banyak fungsi. Nah, untuk pola kalimatnya adalah subject plus will plus verb one. Sampai sini ada yang belum mengerti tentang modal verbs ini? Boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Selanjutnya kita lanjut ke activity understanding modals, atau kita akan membahas soal-soal tentang modals ini. Sekarang kita masuk ke bagian exercise A. Nah, pada latihan ini kalian diminta untuk memilih modal verb yang tepat untuk melengkapi setiap kalimat. Pilihan katanya adalah can, could, dan be able to. Mari kita bahas jawabannya satu persatu ya. Kita masuk ke nomor 1. Ada kalimat I don't think I will have much work next week. I think I will bla 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 take a day off. Jawaban yang tepat adalah be able to. Karena kalimat ini menunjukkan kemampuan atau kemungkinan di masa depan, maka kita menggunakan be able to setelah kata will. Kalimat kedua ada excuse me, bla bla bla, you tell me where the bus station is. Jawaban yang tepat adalah could. Karena kata could ini digunakan untuk meminta bantuan dengan lebih sopan. Nah, yang nomor 3 ada they haven't bla 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 solved the problem yet. Untuk jawaban yang tepat adalah be able to. Karena kalimatnya menggunakan present perfect tense, maka bentuk yang tepat adalah be able to. Soal nomor 4 ada si bla 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 play the flute and the guitar. Jawabannya adalah can. Kenapa jadi can? Karena si kata can ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan. Nomor 5 ada when we were younger we bla 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 watch movies all afternoon.
now will think it's boring. Jawabannya yang tepat adalah could ya teman-teman, karena menceritakan kemampuan atau kebiasaan di masa lalu. Nah, jadi sudah lebih mengerti tentang modal verbs ini. Jadi dari latihan ini kita belajar bahwa can digunakan untuk kemampuan saat ini, could untuk kemampuan di masa lalu atau permintaan sopan, dan be able to digunakan untuk kemampuan dalam bentuk tenses tertentu, terutama future tense dan perfect tense. Nah, untuk tugas-tugas selanjutnya kalian boleh kerjakan di rumah dan catat di buku latihannya ya. Nah, itu untuk pilihan jawabannya sudah ada di bawah ya. Contohnya di exercise B ada my, might, dan must. Kalian tinggal pilih jawaban apa yang cocok untuk melengkapi soal di atasnya. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.